Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, dan Mirza Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dan menjalani sebagian dari sisa kehidupan kita. Semoga sisa hidup ini bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya sampaikan ini karena tadi sampai kami tiba di masjid menunaikan salat subuh. Baru tiba di pintu masjid, di antara saudara-saudari kita ada seorang yang Masya Allah istiqamah menunaikan salat 5 waktu di masjid. Subuh ini saat kami tiba persis di depan pintu masjid, beliau dalam keadaan terkena serangan jantung, kemudian tergeletak, dan kita coba bimbing mendapatkan pertolongan yang pertama. Namun Allah lebih sayang kepada dirinya untuk segera kembali, dan saat sebelum kami berangkat kemari sudah diumumkan bahwa beliau telah meninggal menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, wafat seperti ini sangat tidak mudah untuk mendapatinya. Bahkan belum tentu seorang ustaz, alim, kiai, habib bisa mendapati hal yang demikian. Diwafatkan di rumah Allah dalam keadaan yang terbaik saat akan menunaikan salat subuh, dan salat ini adalah di antara waktunya yang langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat siang dan malam. Tersebut dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Tadi antum sudah bacakan, saya dengar dari luar Asy-Syu'ara tadi sampai ayat ke-80. Di Quran surah ke-17 ayat 78 Allah kemudian menerangkan waktu-waktu salat dan mengistimewakan waktu subuh. Semua salat penting, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu penting, bahkan mesti dijaga, jangan sampai telat, kata Allah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat, ayo jaga waktu-waktu salat, jangan tertinggal, jangan terlambat, kata Allah. Jangan terlambat, jaga, tunaikan tepat pada waktunya. Kalau bapak ibu terfikir misalnya untuk terlambat, rasakan saja, mungkin itu panggilan yang terakhir kita menunaikan salat. Saudara kami tadi, seorang lelaki usia 65 tahun datang ke masjid dengan kebiasaannya, dan benar kata Nabi, seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Maka datang dia ke masjid menunaikan salat subuh, didapati kemudian terjatuh, itu wasilah saja, dan dia berpulang dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik, karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Duhai Anda yang sedang sibuk di kantor, kalau ada yang menyodorkan proyek yang tidak jelas, tolong bayangkan saat Anda tanda tangan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai para ibu yang sedang menikmati acara yang tidak baik dalam televisi misalnya, coba bayangkan ketika itu ditonton, ibu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita selalu akan terjaga dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insya Allah.